Halo, kembali lagi bersama saya Andika. Yang kali ini dalam video ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Yesaya. Penasaran dengan videonya? Mari kita saksikan video berikut ini. Nabi Yesaya bin Amos lahir dan melayani di kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda adalah bagian selatan dari Israel. Pada masa abad ke-8 sebelum Masehi, ia hidup dan bernubuat dalam rentang waktu kira-kira sekitar tahun 740 sebelum Masehi hingga 681 sebelum Masehi. Yesaya mulai berkarya sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Pada masa itu, Yehuda diperintah oleh 4 raja. Yang pertama, Uzia yang hidup pada tahun 792 sampai 740 sebelum Masehi. Lalu yang kedua Raja Yotam, yaitu tahun 740 sampai 732 sebelum Masehi. Yang ketiga Raja Ahaz, tahun 732 sampai 716 sebelum Masehi. Dan yang terakhir Raja Hizkia yang hidup pada tahun 716 sampai 687 sebelum Masehi. Yesaya lahir dari keluarga bangsawan di Yerusalem. Ia dikenal berpendidikan tinggi dan sangat dekat dengan lingkungan istana. Namun, Allah memanggilnya bukan untuk menikmati kenyamanannya atau menikmati kekayaannya, melainkan untuk menjadi suara kenabian yang menegur, memperingatkan, dan menghibur umatnya. Dalam kehidupan Yesaya, pada masa itu mengalami situasi yang penuh krisis. Bangsa Yehuda menghadapi tekanan-tekanan dari kekaisaran Asyur pada saat itu. Kekuatan besar di dunia saat itu ialah kekaisaran Asyur. Negara tetangga, yaitu kerajaan Israel bagian utara, sudah jatuh ke dalam tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Yerusalem sendiri terancam dan banyak pemimpin-pemimpin Yehuda tergoda untuk mengandalkan aliansi politik terutama dengan Mesir dan Asyur, alih-alih bertobat dan percaya kepada Allah. Mendengar hal itu, Yesaya sangat mengecam keras hal ini. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan rencana tetapi bukan daripadaku, yang memasuki persekutuan tapi bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Terdapat dalam kutipan kitab suci Yesaya 30 ayat 1. Selain Yesaya menentang keras karena raja-raja Yehuda itu tergoda untuk mengandalkan aliansi politik dengan Mesir dan Asyur, ia juga menentang ketidakadilan sosial yang semakin merajalela. Celakalah mereka yang membuat rancangan jahat yang merampas harta benda orang-orang miskin. Kita bisa melihatnya di Yesaya 10 ayat 1 sampai 2. Namun, di balik teguran itu, Yesaya selalu menanamkan pengharapan bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Yesaya juga dikenal bukan hanya karena kritik sosial, tetapi juga karena nubuat-nubuat mesianik yang menjadi fondasi bagi teologi perjanjian baru. Nubuat yang pertama pasti kita sudah mengenal ya dan sudah mengetahui, yaitu nubuat tentang kelahiran Sang Mesias. Nubuat ini dibuat pada sekitar tahun 735 sebelum Masehi. Di tengah ancaman koalisi kerajaan Israel dan Aram melawan Yehuda, yaitu perang Siro Efraim, Yesaya memberi Raja Ahaz tanda dari Allah.
Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu terlihat dalam Yesaya 7 ayat 14. Dan nubuat ini dikenal dalam perjanjian baru sebagai nubuat tentang kelahiran Yesus dalam Matius 1 ayat 23. Lalu nubuatnya yang kedua yaitu Sang Raja Damai yang terjadi pada sekitar tahun 730 sebelum Masehi. Yesaya menubuatkan kelahiran seorang raja yang membawa damai. Sebab itu seorang anak telah lahir untuk kita. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu bisa kita lihat dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai dengan 6. Dan ini juga menggambarkan diri Kristus sebagai penggenapan nubuat tersebut. Ini adalah pusat nubuat mesianik yang paling kuat dan dikenakan pada penderitaan Yesus di salib. Pada akhirnya, kitab suci tidak secara eksplisit mencatat kematian Yesaya. Namun menurut tradisi Yahudi, Yesaya dibunuh pada masa Raja Manasye yang terjadi pada tahun 687 sampai 642 sebelum Masehi dengan cara digergaji dua di dalam sebatang pohon.